Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 8 di BDR Matematika kelas 8. Masih di bab 8 yaitu bangun ruang sisi datar. Kali ini kita masuk ke bangun ruang limas. Setelah kemarin Ibu menjelaskan mengenai bangun ruang kubus, balok, dan prisma, ini adalah bangun ruang terakhir yang akan Ibu jelaskan pada bab 8, yaitu bangun ruang limas. Limas memiliki unsur-unsur seperti balok, kubus, dan prisma. Yang pertama, dia memiliki rusuk. Rusuk itu kemarin Ibu udah bilang kalau rusuk-rusuknya adalah yang batang-batangnya atau garis-garisnya. Di sini ada 3 bentuk limas. Yang ini disebut sebagai limas segi 4. Yang ini disebut sebagai limas segitiga. Yang ini disebut sebagai limas segi 5. Mohon maaf nggak kelihatan ya. Ibu ganti dulu warna pennya. Oke. Nah, memiliki rusuk berarti untuk limas segitiga dia memiliki rusuk berapa nih? 1, yang tiang-tiangnya nih, yang tinggi-tingginya 1, 2, 3, lalu bawahnya 4, 5, 6. Jadi 5 segitiga memiliki rusuk 6. Lalu sedangkan 5 segi 4, kalian bisa hitung sendiri di gambar yang atas ada 8. Lalu misalnya ditanya berapa rusuk 5 segi 8. Nah, kalian bisa pakai cara cepat dengan 2n. Kalau 5 segi 3 berarti 2 kali 3 yaitu 6. 5 segi 4 berarti 2 kali 4 yaitu 8. Nah, lalu kalau misalnya 5 segi 8 berapa? Ya berarti 2 kali 8 yaitu ada 16 rusuk gitu. Nah, memiliki sisi itu tembok-temboknya ya. 5 segi 4 5 segi 3 dulu. 5 segi 3 memiliki sisi berapa sih? Nih, yang sisi-sisi tegaknya itu ada 1, ada 2, ada 3. Lalu yang depan ada 4. Dia memiliki sisi 4. Untuk 5 segi 4 yang tinggi-tingginya nih, sisi-sisi tegaknya itu ada 4, lalu sisi bawahnya ada 1, jadi 5. Nah, kalian bisa menggunakan rumus cepatnya yaitu n+1. 3 tambah 1 jadi ada 4 sisi. Segi 4 tambah 1 jadi ada 5 sisi. Jadi kalau misalnya ditanya memiliki sisi berapa limas segi 10, ya berarti 10 tambah 1 yaitu ada 11 sisi gitu. Nah, lalu yang terakhir memiliki sudut. Segi 5 segi 3 sudutnya ada berapa sih? Kalian bisa lihat di sini 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Lalu 5 segi 4 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, kalau misalnya ditanya berapa sudut yang dimiliki oleh limas segi 6 misalnya, nah, pakai rumus dengan cara n+1. 5 segi 3 berarti 3 plus 1 ada 4. 5 segi 4 berarti 4 plus 1 ada 5. Sedangkan 5 segi 6 maka 6 plus 1 itu ada 7 sudut gitu. Kita masuk ke luas permukaan dan volume. Sebelumnya di limas itu ada yang namanya sisi alas. Yang ini sisi alas nih, ini disebut sebagai limas segi 4. Nah, di sini segi 4-nya itu alasnya itu berbentuk persegi nih dia. Misalnya ini berbentuk persegi. Jadi si persegi ini adalah si alasnya. Kalau persegi berarti ini ya. Dia sisi-sisinya sama. Ini sebagai alas. Lalu si limas ini memiliki sisi tegak. Nah, sisi tegaknya limas selalu berbentuk segitiga. Jadi kalau misalnya limas ini nih kita buka akan membentuk jaring-jaring limas seperti ini. Mohon maaf gambarnya
agak berepetan ya karena susah pakai pen tablet. Nah, dia akan membentuk seperti ini. Jadi ada alas dan ini ada sisi tegak. Jadi kalau misalnya 5 segi 4 maka mempunyai 4 sisi tegak. Kalau 5 segi 3 maka dia mempunyai 3 sisi tegak gitu. Nah, untuk limas dia memiliki tinggi limas. Tinggi limas tuh yang mana sih? Ini tinggi limas. Tinggi limas itu adalah yang tegak lurus terhadap alas. Ini disebut tinggi limas. Di sini Ibu tulis TL aja ya, tinggi limas. Ada juga yang namanya tinggi sisi tegak. Tinggi sisi tegak itu berarti tinggi sisi segitiga nih. Di sini tinggi segitiganya. Nah, tegak lurus terhadap alas dari sisi tegaknya. Ini berarti tinggi sisi tegak. Kalau di jaring-jaring kalian bisa lihat di sini tinggi sisi tegak. Ini tinggi sisi tegak. Ini tinggi sisi tegak. Ini tinggi sisi tegak. Tinggi sisi tegak. Kalau alasnya persegi maka tinggi sisi tegaknya semuanya sama besar. Nah, kita masuk ke luas permukaannya. Sama seperti kubus, balok, dan prisma, luas permukaan itu tinggal menjumlahkan luas dari sisi-sisi si limas tersebut. Jadi di bawah ada satu alas, maka kita menjumlahkan luas alas ditambah ada sisi tegak, berarti ditambah luas sisi tegak. Kita lanjut ke volume. Volume dari limas sama seperti volume prisma, hanya saja kalau limas itu dikalikan dengan 1/3. Jadi volume limas memiliki 1/3 kali luas alas dikali tinggi limas gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah limas dengan alas persegi dengan panjang sisi 10 cm. Jadi misalnya ada limas nih ya, tadi Ibu nggak ngambil dari gambar yang itu ya, salah skenario kita. Nah, nggak aja limasnya gini ya. Nih dia bentuknya bawahnya persegi nih alasnya. Nih Ibu tulis alasnya persegi dengan panjang sisi 10. Berarti ini 10, ini 10, 10, 10. Ini juga berarti 10. Kan persegi berarti ini gini ya. 10, 10, 10. Dan tinggi sisi tegak ya. Berarti tinggi sisi tegak tuh ini nih. Yang tingginya sih segitiga 13. Tentukan luas permukaan dan volumenya. Luas permukaan berarti kita butuh permukaan. Berarti kita butuh luas alas ditambah luas sisi tegak. Gini ya. Luas alasnya, karena alasnya berbentuk persegi, maka luas alasnya adalah sisi kali sisi plus luas sisi tegak. Luas sisi tegaknya ada 4 sisi nih, maka kita akan mencari 4 dikali, sedangkan luas tegaknya di sini berarti memiliki 3 segitiga yang sama besar semua. 4 ya, 4 segitiga yang sama besar semua ya. Ini bawahnya di sini 8 semua nih. Sedangkan dia tinggi sisi tegaknya semuanya 13. Berarti dia memiliki 13 sisi tegak 4 sisi tegak yang sama besar. Jadi di sini kita bisa sebut sebagai 4 kalinya luas segitiga. Luas segitiga itu rumusnya alas kali tinggi bagi 2. Sisi kali sisi, maka sisi kali sisi itu kok 8 sih di sini? 10, mohon maaf salah. 10 ya. Sisi kali sisi maka 10 kali 10 plus, ini Ibu coret ya, ini sisa 2 kali alasnya, alas dari segitiganya itu 10 dikali tinggi dari segitiganya adalah 13. 10 kali 10 maka 100 ditambah 2 kali 13, 26 kali 10 berarti 260. Maka luas permukaan adalah 360 cm pangkat 2.
Lalu sekarang kita mencari volume dari limas. Rumusnya 1/3 kali luas alas dikali tinggi limas. 1/3 dikali luas alasnya tadi yang ini ya, yang persegi, sisi kali sisi, maka 10 kali 10 dikali tinggi limasnya. Tinggi limasnya yang mana? Yang 13 kah? Bukan. 13 itu tinggi sisi tegak, sedangkan tinggi limas itu kan tadi Ibu bilang dia tegak lurus terhadap sini, terhadap alas. Nah, kita pakai bantuan nih. Dari ujung ke ujung dia memiliki panjang 10. Nah, sedangkan kalau tegak lurus terhadap alas itu dia setengahnya, maka ini 5. Ini tinggi limas. Nah, kalau misalnya kita lepas yang ini nih, nah ini bentuknya akan menjadi ini tinggi limas, ini sisi bawah, yang ini tinggi sisi tegak, maka bentuknya akan menjadi segitiga siku. Maka kita bisa mencari tinggi limas dengan cara TL pangkat 2. Ini sisi miringnya berarti 13 pangkat 2 dikurangi sama yang bawah, dikurangi 5 pangkat 2. 13 pangkat 2 169 dikurangi 25. 169 dikurangi 25 itu 144. Ini masih TL pangkat 2, maka TL adalah akar dari 144. Berapa tuh akar dari 144? Maka si TL adalah 12. Jadi si tinggi limas ini adalah 12. Maka di sini kita bisa tulis tinggi limas sebagai 12. Ini bisa Ibu coret ya, 3 sama 12 dibagi itu jadi hasilnya 4, sama-sama dibagi 3 atau 12 bagi 3 hasilnya 4, 10 kali 10 100 kali 4 jadi 400. Karena volume maka dia 400 cm pangkat 3. Nah, ini contoh soal dari limas. Sekarang kita masuk ke tugas 3 bab 8. Kemarin Ibu udah memberikan tugas 2 bab 8. Dengan bangun ruang sisi datar si prisma. Sekarang tugas 3 bab 8 dengan bangun ruang sisi datar si limas. Yang tugas 1 bab 8-nya udah pernah Ibu kasih, yaitu mengenai kubus dan balok. Di sini ada 3 soal. Kemarin tugas 2 bab 8 ada 3 soal juga. Sekarang tugas 3 bab 8 ada 3 soal juga. Halaman 287 nomor 4, 288 nomor 5, 288 nomor 6. Untuk pengumpulannya semua dari tugas 2 sampai sekarang tugas 3 dikumpulkan langsung saat PTMT aja ya, di hari Jumat. Jadi kalau misalnya di hari Jumat nggak ada pelajaran matematika pas PTMT, kalian bisa bawa aja buku tulis latihannya, dikumpulkan ke Ibu seperti biasa. Terima kasih semuanya, selamat belajar. Do you have any question? Kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang kurang mengerti, silahkan bertanya ke Ibu melalui WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum.